Mulai, yuk. Yuk. 5, 4, 3, 2. Oke. Apaan oke? Tiba-tiba oke. Yang dijudge belum ada oke aja. Nih. Gua punya games sedap. Anjay. Baru episode 4 aja udah ada games, ada giveaway. Sok developer lu, he. Kok developer? Bikin game. Ini Oke. Tias nih Gue tuh sosmed developer. doang tapi nggak tech savvy. Developer tuh koneknya kayak Agung Podomoro gitu. Gua juga ke situ sih sebenarnya. Wah, ini iklan udah banyak masuk nih. Oh, maksud lu developer tuh developer IT gitu. Developer Iya, game. game. Oh, game. Tuh tanya Imda tuh yang suka ngepron. Oh gitu. Nih, gue punya tantangan nih buat lo. Apa itu? Coba gue tantang lo buka aplikasi ojek online lo sekarang. Terus kita lihat. Lihatnya di mana sih? Kita lihat lo history lo. Lo beli apa aja. Bentar, siapa yang udah kebuka duluan? Lu deh, Yas. Belum. Terus. Lu, Ki? Ini. Gue masih lihat historinya. Sejarah gue panjang, Ada nih men. gue history. History lo gini ya. Beli ayam geprek Pak Gembus 1943. Tahun 2000 sekian. Seorang anak kan. Udah lah. Gue udah kebuka. Oke, Tias sudah kebuka. Lu apa, Yas? Makanan apa, Yas? Terakhir. Iya. Beberapa lah. Nasi goreng dan mie Aceh. Buset. Gokil. Mantap juga. Bakso aci seblak ekstrim. Hmm. Gue anaknya emang suka ekstrim sih guys. Suka tantangan buat gue. Seblak ekstrim. Dayas. Main sama abang ya. Gue gak ngerti kenapa. Udah gak usah ngomper lah. Udah takut duluan gue. Takut duluan. Terus masih ada? Masih. Wow, banyak. Bakso urat rawit. Buset, ekstrim juga sih tuh. Udah. 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 Kalau lu, Udah. Ki? 3. Gua ada kopi skill. Apa sih? Kopi. Oh, ayolah, pakai gituan. Boleh. Manual ya sensor. Iya. Yo bisa lanjut guys. Iya. Terus ada yang toast-toastnya itu juga. Oh, janji jiwa. Ya. beli toastnya. Masuk lagi. Suka nih gue. Terus. Udah gitu, gua ada tahu. Oh, tahu, yes, apa tahu go? Tahu Priok. go. Yoi. Itu gokil tuh. Yoi. Tahu gue gokil. Waduh, gimana Sorry. nih? Gimana nih, guys? Guys, gimana nih, guys? Tolong di-rate, guys. Anjir lu kayak Yunat kecewa banget sama gue. Lu kalau kayak gitu, lebih baik lu diam terus tambahin ndere. Nah, itu mendingan kayak gitu. Sorry guys. Terus apa lagi, Meng? Udah. Udah. Heeh. Nah, nih kalau gue nih. Ponut donat kentang. Nih yang ada di sini nih. Baru satu. Ayo. Terus ada nasi kulit gokskin. Oh, enak tuh. Enak tuh. Martabak Borneo. Nasi kulit gokskin lagi. Woi. Sinar Garut dan bubur ayam Pekayon. Itu sinar Garutnya bubur ayam doang atau yang ada SS-nya? Sama SS-nya. Sama SS-nya. Iya. Sampai S3 gua. Oh iya, wah. Anda akademisi ya. Kaget ya denger. Sama yang terakhir burger. Goks. Kayaknya itu yang pas naktir kita deh. Enggak. Pagi-pagi nawarin gua. Gua nggak ditawarin loh, Mengs. Gila lu. Apa dah? Waktu lu bawa. Oh iya itu benar gua beli burger itu. Gila, gua nggak ditawarin. Udahlah, gua keluar dari podcast ini. Wih, Ambasador Jangan kayak main deh. gantiin, bentar. bentar deh. Nah, kalau misalkan kalian itu kan makan itu apakah emang semenjak WFH aja jadi belinya lebih masif atau emang keseharian selain WFH gitu emang udah masif? Kalau gua pribadi sih sebelum WFH gua jarang pakai. Oh gitu. Kalau bener-bener gua lagi mager banget aja. Dan tiap hari gua mager banget. Lu Mengs, Itu ketawa. Mengs lu tukang bangunan mager. Magerin. Salah. Mikir mager. Udah bagus, lu lama. Giliran gua tadi jelek, lu cepet reaksinya. Heran. Sorry ya. Marahin. Untung gak di episode kemarin. Kalau episode kemarin gua katain PMS lu.
Oke, gimana nih? Lu jadi sering makan itu nggak? Kalau sekarang lumayan sering. Cuman kan emang gue lebih ke beli bahan makanan aja. Jadi Oh, gitu. nggak terlalu signifikan juga kenaikan gue menggunakan apps itu. Oh, udah berkeluarga sih sekarang ya. Pak, tolong. Berat. Kalau gua biasanya gua tuh orang yang jarang banget pakai apps Google ojek online gitu loh. Iya, paham Jadi- sih umur. Ah, iya. Jadi gua males banget biasanya. Ah. Karena menurut gua jadi pricey banget sih, bedanya lumayan. Men. Iya, bener sih. Gitu. Cuman jadi waktu WFA ini karena emang benar sih tingkat kemageran tuh jadi lebih Iya nggak sih? iya makan agar kan. Aduh. Aduh, kurang sih sebenarnya. Gua aja ngasih jokes aja udah males. Sorry nih ya, gue nggak tahu kalau dia yang kurang, gue tetap ketawa. Ini aja nih. Kayak lu sentimen sama gue deh. Jadi gitu. Tapi iya bener sih. Kalau lu Yes? Sebenarnya kalau jujur gue di kantor sering banget sih tetap. Gitu ya. Jadi gue hanya melakukan pindah lokasi aja. Jadi kalau misalnya gue WFO, eksplorasi gue di daerah sekitar kantor. Kalau gue WFH, eksplorasi gue di sekitar Sekitar rumah. rumah. Udah gitu aja. Oh, Enggak, gitu. tapi Yas, kan kalau waktu kantor nih kita nih, Iya. itu kan rame-rame, Ah, patungan. Iya sih. Iya Bah, sih. betul. Jadi ngeluarin duit Ongkir. buat itu ongkir, Benar-benar. itu aman lah ya, Nah. nggak habis pikir. Nggak berasa. Nggak habis pikir, keren banget bahasa gue, weh, Hmm. Nggak jelas aja. ya kan? Nah, kalau lu sendiri nih waktu WFO nih, misalkan ya, waktu masih WFO, Hah. itu waktu lu sendirian, lu sering nggak? Sendiri. Waktu WFO lu sering sendiri nggak? Dideketin aja. Takut gue. Ditembelin sendiri. Oke. Iya, Gimana, Yes? Lu udah nangkep kan? Udah gue Soalnya gue nggak nangkep pertanyaan gue nih. Nah, kalau misalnya iya bener sih, kalau di kantor gue jadi lebih banyaknya kan patungan bareng sama teman-teman kantor. Ah. Kalau misalnya di WFH ya di rumah ya buat gue sendiri. Jadi kadang kayak kalap gitu, belinya 2-3 menu. Buat sendiri Iya. di rumah. Iya, nanti kalau ada sisa kali ada yang makan. Oh gitu. Tapi kayak apa ya? Iseng aja, ada rasa coklat, keju, strawberry. Bagaimana kalau kita beli ketiganya saja Oh, gitu. terus lu makan langsung sekaligus. Enggak. Oh, satu-satu Tetap tetap. satu-satu. Emang dia tujuannya sebenarnya kesedekah, Meng. Oh gitu. Emang Tapi dermawan. sedekahnya potekan semua, Meng. Potekan Sedekahnya gitu ya nggak sih? Sorry, emang jatuhnya mau ngasih bekas berarti, Meng. Bukan sedekah. Gue yang salah, Meng. Ibaratnya. Iya. Nah, kalau misalkan lu biasanya pilihan lu di aplikasi ojek online itu karena apa? Apakah karena diskon? Apa karena emang lu pengen nyoba aja explore yang baru-baru gitu? atau Gue gimana? diskon sih. Iya, kalau bini gue diskon. Kalau lu Kalau gue ngikut bini lu. dibacain. Kalau lu Ya kalau gue ya ngikut bini gue bener. iya, karena bini lu ngejarin diskonan. kan? Iya. Gua juga gitu sih, ngejar diskonan. Apalagi kalau misalkan gua kan warga Bekasi ya. Heeh. Jarang tuh ada promo-promo gitu tuh di Bekasi, gua Masa heran. sih? Serius. Enggak, lu tuh jarang-jarang Enggak. ngulik, Meng. Iya. Enggak, Mengs. Jadi kalau misalkan ada aplikasi yang satunya tuh yang ya gitulah, Heeh. yang hijau biarin dua-duanya Iya. kan hijau. Syukurin, syukurin. Bingung. Kalau misalkan aplikasi itu kan suka ada yang hemat 50.000 gitu kan, hemat Iya. 50.000. Itu di Bekasi nggak bisa, Meng. Enggak Jadi bisa. iya pas gue lihat TNC-nya khusus Jakarta. Bekasi elit. Oh iya benar Bekasi elit. Enggak. Nggak butuh itu diskon-diskonan. Betul. Makanya gue puasa jadinya. Elit sama terbelakang beda tipis ya. Iya sih emang. Lah, lu ngatain Bekasi, Yas? Aduh, gue sendirian lagi nih di sini. Dibawa ke Bekasi. Iya, cuman gitu sih. Gue nggak tahu ya kalau Bekasi sih, gue nggak pernah nyoba yang kayak promo-promoan gitu. Tapi emang kalau dari bini gue sendiri lebih sering itu memang dapat diskonnya tuh bukan yang memang diskon dapat gitu loh. Tapi kan ada apa sih namanya ya? Ada yang kalau kita beli
voucher gitu. Itu nanti kita dapat diskon. Kalau bini gue pakai kayak gituan. Jadi dia beli voucher untuk di redeem nanti gitu ya? Iya. Oh. Jadi emang apa ya? Gue nggak tahu. Boleh gue katain nggak sih bini gue? Woi. Woynya apa itu belum ngatain itu baru manggil. Takut gue. Nggak dapat makan ntar. Tapi kira-kira sehat nggak sih kita kayak gitu ya? Jujur gue kayaknya enggak deh. Karena gue kayak nggak mikirin gitu loh. Pagi gue Bener. beli nasi uduk gitu misalnya ya. Iya, jadi kayak kalau menurut gue pribadi sih kayak nggak sehat banget sih, karena gue nggak mikirin gitu loh, kayak karena azas gue beli makanannya, Terus baca buku nih kemarin. gue pengen doang, gak gue pikirin gitu loh, kayak Iya. misalnya nih tadi gue bilang ya, pagi gue nasi uduk, terus siang nanti gue makan mie ayam, terus ntar malam gue makan sate Secara pakai nutrisinya lontong. ya. Iya, kayak ya udah yang emang gue pengen aja gitu. Kalau gue lebih ke psikologisnya aja sih. Sedap. Waduh, Hati-hati kalau ngomong sama gue sekarang. oke. Gue Bisa hati-hati review Ki. gue. Enggak, tapi benar. Secara bukan apa ya? Mungkin kalau psikologis itu lebih ke kebiasaannya ya. Iya. Jadi yang tadinya memang jalan gitu loh. Oh. Ya keluar. Ini Sekarang tinggal tuh nungguin doang di rumah ya. karena gue kadang gitu loh ya. Gue kadang misalkan apa namanya? Diajakin nih sama bini gue kan belanja bulanan nih. Karena memang meningkat nih mesen-mesen online-nya gue jadi mager sendiri gitu loh untuk kayak misalkan ayo kita beli belanja bulanan, aduh mager gue, ntar dulu deh, jadi kayak gitu loh. Ngegampangin jadinya. Maksudnya itu jadi bikin ini kan ngebentuk karakter lagi Iya, kan. iya. Udah jadi kebiasaan. Iya, nah itu yang menurut gue kurangnya sih. Oh gitu. Kalau gua mungkin gua kan ini ya tipikal kalau jajan tuh anak manis bukan anak gurih. Oh, anak mana? Nah, gue tuh takut tuh kalau misalkan apalagi kenapa pertanyaan gue selalu gini, kenapa tukang martabak jualan malam-malam? Iya nggak gula isinya, Meng. Gula minyak, coba. Kenapa tukang sop kaki kambing jualannya malam? Coba. Lu mah semuanya lo pertanyakan. Iya itu, maksud gue Ya, kan karena dia pagi sama siang belanja dulu, Lang. iya tapi kan tidak tercerna jadinya habis malam kan waktunya tidur. Iya sih. Iya gitu ya. Iya, Kenapa benar abang-abang sih. nggak tidur? Udahlah lupain. Nah, yang gue takutin sih gula sih sebenarnya. Karena isinya gitu ya kan. Nah tapi gue sendiri ya, gue tuh lebih pengen untuk konsumsi makanan manis itu malam-malam. Karena yang gue tahu katanya kalau misalkan makan malam-malam kan apalagi cewek nih bisa gendut gitu kan. Iya. Makanya gue biasanya gue konsumsi banyak tuh malam-malam tuh. Oh, karena lu kekurangan nutrisi jadi kesana ya? Ya kan gue tuh juga memang sebenarnya gue nggak suka manis. Oh. Karena lu kan tau Reski Sikuyus kan? Ya, ini Reski Sikuyus. Dia Jangan lo kayak- promoin terus tuh akun. ding-ding, Pak, ding-ding. Nah, biar tahu apakah kita kebiasaan kita ini waktu WFH ini baik atau tidak, gimana Iya. kalau misalkan kita panggil Siapa nih? Kita panggilkan. siapa? Ngulang lagi. Siapa yang harus kita panggil? Coba disebutin. Oke, kita panggil dokter kita nih yang cantik nih. Yang halus panggilnya. Iya. Oke, langsung aja kita panggil Dokter Valda. Halo Dokter Valda. Hai Dok Valda. Lagi, Dok. Katanya Ketemu harus lagi, lembut Dok. ya jawabnya. Kenapa Dok? Sorry. Suara aku nggak jelas ya? Enggak, tadi pas dokter lagi ngomong kayaknya aku lagi ngunyah gitu jadi keretak gitu. Oh. Iya. Kenapa Suaranya saya- dokter mungkin nggak jelas kayak kehidupannya lang. Biasa aja, sorry. Itu pagi. Ya, gimana kabarnya Dok? Baik, kalian apa kabar? Baik, Baik. ketemu lagi nih Dok. Ketemu lagi Dok. Mudah-mudahan Iya. nggak bosan Semoga ya. nggak bosan ya. Iya, tiap minggu ketemu mulu. Iya. Dok, mau nanya nih Dok. Ya, Sebenarnya kebutuhan kalori kita sebagai manusia dewasa itu takarannya berapa Dok? Dan kira-kira sama nggak sih kebutuhan kalori kita di hari biasa sama keadaan biasa nih, keadaan normal dan keadaan WFH ini Dok? oke. Sebenarnya secara umum, kalau misalnya kita lihat, yang membedakan pertama gender sih. Kebutuhan kalori antara cowok sama cewek pasti akan beda. Nah, kalau misalnya kebutuhan kalori cewek kurang lebih sekitar 2000 kalori dalam sehari. Nah, kalau misalnya cowok itu sekitar 2500 kalori dalam sehari. Nah, tapi tetap aja banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Kayak misalnya tinggi badan, berat badan, terus usia, terus aktivitas sehari-hari itu pasti akan mempengaruhi. Nah, tadi sempat ditanya juga, gimana kalau misalnya kita WFH nih?
kira-kira kebutuhan kalorinya sama nggak sih kayak kebutuhan kalori kita kayak biasa kalau misalnya kita work from office gitu. Pasti beda dong, karena ada faktor yang tadi tuh, aktivitas sehari-harinya gimana gitu. Kayak misalnya kalau kita ambil contoh nih, antara orang yang pekerjaannya di kantor aja gitu, cuma duduk gitu, dibandingkan sama yang pekerjaannya sebagai atlet yang setiap hari harus latihan gitu, harus workout, pasti kebutuhan kalorinya beda gitu. Oke, gitu ya. Nah, terus sebetulnya takaran gula dan garam yang sebenarnya ideal buat orang dewasa tuh berapa sih, Dok? Apakah takaran itu berapa sendok gitu atau gimana, Dok? Oke, balik lagi kita harus bandingin antara kebutuhan si cowok sama cewek. Karena kalau misalnya cowok pasti kan kebutuhan kalorinya seperti tadi akan lebih besar, begitu juga dengan batasan konsumsi gula dia dalam sehari. Kalau misalnya cewek direkomendasikan batas atasnya tuh sekitar 24 gram dalam sehari atau kurang lebih sekitar 6 sendok teh dalam sehari. Kalau misalnya cowok itu bisa sampai 36 gram dalam sehari atau sekitar 9 sendok teh. Jadi kalau kita lihat 1 sendok tehnya itu kurang lebih 4 gram lah gitu. Dikit Nah, banget selain itu harus dilihat juga antara kebutuhan kalori dan juga batasan gula antara orang dewasa sama remaja pasti beda dong. Kalau misalnya remaja, biasanya rekomendasinya itu cuma sampai 20 gram dalam sehari atau sekitar 5 sendok teh lah gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalkan untuk cewek tadi berapa, Dok? 24 gram ya? Atau Iya, 6 sendok 6 teh ya? sendok teh. Kayaknya kalau misalkan Dokter Valda tuh maksimalnya di 10 sendok teh deh, Dok. Waduh, kenapa tuh? Manisnya kelebihan. Thank you. Udah nungguin banget kayak mau ngomong. Gua udah nunggu nih ada apaan nih, Iya, ada iya, apaan iya. nih. Udah nungguin. Gue siapin. Soalnya udah so pinter. Nada-nadanya. Bang, udah gue hitungin loh. Dok, nah, cuman gini, Dok. Misalkan nih, tadi cowok berapa? Sehari? 30. 30. Nah, 30 nih. Sudah gitu kan ada kerjaan yang memang ngurus otak banget nih. Iya. Nah, yang gue denger tuh katanya kalau misalkan memang apa ya, kayak capek atau stuck gitu ya. Otak nih. Tergantung punya otak apa enggak. Oh iya, gua kan nggak ada. Kalau lu dengkul. Kalau balik, lu yang didengkul. Enggak, gua nggak ada, Mengs. Oke, terusin. Ya kan? Sorry. Apa namanya? Otak. Nah, misalkan gua nih, Mm-mm. gua lagi ngedit, terus stuck nih. Gua kurang kreativitas gitu ya. Kayak udah habis lah, karena udah berjam-jam tuh stay di situ. Itu katanya makan gula itu bikin lebih Fokus. lancar lagi fokus pemikiran gitu loh. Iya, apakah itu benar, Dok? Antara benar dan tak benar ya. Iya. Tergantung lagi sih. Sebenarnya kalau misalnya dalam sehari kebutuhan gulanya udah tercukupi ya kita nggak perlu asupan tambahan lagi gitu. Tapi kenapa aku bilang antara benar dan nggak benar? Karena benarnya itu karena si otak itu emang untuk bekerja membutuhkan glukosa atau gula. Jadi kalau misalnya emang supaya otak bekerja dengan baik, memang butuh gula, asupan gula. Tapi tetap balik lagi nih, asupan kita dalam sehari udah cukup nggak sih? Jangan kita jadiin kambing hitam gitu loh. Jadi kayak butuh konsentrasi nih, kayak butuh asupan gula tambahan deh. Padahal sebenarnya kebutuhan gula kita udah tercukupi dengan baik gitu. Ya, padahal emang sayanya aja nggak kreatif gitu, Dok ya. Tapi nyalain gula. Gitu. Biar nggak dimarahin. Oke, Tias ada yang mau ditanya? Belum. Belum. Nah, nih, Dok. Kalau tadi garam udah dijelasin belum sih? Kayaknya garam belum ya, baru gula. Garam belum. Iya, kalau garam gimana, Dok? Idealnya tuh buat kita-kita nih yang aktif nggak aktif gini, apakah takarannya seberapa sih? Nah, untuk takaran garam sendiri dari WHO sih dibatasin sekitar 5 gram dalam sehari atau Lebih sekitar dikit 1 dari sendok gula ya? teh. Lebih dikit. Lebih dikit dari gula ya? Iya, lebih dikit dari gula. Dan Oke. yang harus diperhatiin, kita kadang mikirin garam tuh pasti asin, ya nggak sih? Iya. Tapi sebenarnya dari makanan yang kita konsumsi, dari minuman bahkan yang kita konsumsi yang rasanya nggak asin, bisa aja dia mengandung garam. Karena dia mengandung natrium gitu. Jadi natrium itu sifatnya sama kayak garam. Kan kalau misalnya kita lihat nih, kode molekuler dari garam itu NaCl ya, ada natrium klorida. Jadi kalau misalnya makanan kita ada natriumnya cukup tinggi, itu juga harus kita hitung tuh termasuk asupan garam kita dalam sehari gitu. Jadi jangan sampai berlebih.
Kalau mau gampang sih lihat di makanan atau minuman kemasan biasanya kan ada nutritional fact-nya itu. Dilihat tuh natriumnya berapa sih gitu. Kalau natrium sih batasannya sekitar 2000 mg dalam sehari gitu. Ya dok, tapi kalau garam 5 gram cuman 1 sendok teh, apa asin itu? Kalau Iya. misalkan kita buat sop, Iya. Itu sama aja sayur tanpa garam, Dok. nah tuh. Iya, tapi kan kalau Kurang kita enak, bikin kurang sop, sedap. nggak satu sop itu satu kuali kita makan sendiri kan? Saya bisa habisin kalau itu. Wow. Kadang-kadang saya habisin soalnya. Elang biasa garam dong dikokop, Dok. Wow, serem ya. Nah itu tuh yang harus diperhatiin tuh. Nah, nih dok kan kita WFH nih. Hmm. Enggak sih, kita nggak WFH sih sekarang, tapi keseringannya WFH. Iya. Iya. Maksudnya mayoritas, mayoritas. Ya, mayoritas benar. kan WFH nih dok. Nah, Hmm. kita kan jadi dokem aja diem ya gitu di rumah cuman di depan laptop, depan meja gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih olahraga apa nih yang bisa ngebuat kita supaya tetap Oh iya benar. iya kalau misalkan kita kelebihan kalori kan. Iya benar-benar. Kadang-kadang nasi uduk nambah, ya kan. Mie ayam nambah setengah, ya kan kayak Beli gitu-gitu. gorengan 2. Gorengan 2. Bilangnya atuh. Cuma laptop. Nah, misalkan kayak gitu dok, kira-kira ada ini nggak sih, ada tips-tips di rumah ya kalian bisa ngapain gitu supaya itu tetap terjaga, Ya biar sehat terus ya. sehat terus. Ya sehat terus. Oke, jadi jangan sampai pandemi malah jadi alasan gak olahraga gitu ya. Betul dok. Benar. Setuju dok. Iya, sebenarnya untuk rekomendasi olahraga sendiri lebih disarankan kan di rumah aja, ya nggak sih? Nah, selain itu yang lebih disarankan juga olahraga dengan intensitasnya ringan hingga sedang. Nah, kadang kita bingung juga kan gimana ya cara bedain olahraga yang kita pilih itu termasuk ringan, sedang, atau justru berat gitu. Nah, ini ada tips and trick untuk menentukan olahraga yang kita pilih itu cenderung yang mana nih gitu. Kalau ringan, kalau misalnya kita lagi olahraga, kita masih bisa sambil nyanyi atau sambil ngobrol, lancar aja tuh olahraganya. Nah, terus kalau misalnya olahraga yang tergolong sedang, kalau misalnya kita sambil olahraga, kita cuma bisa ngomong aja yang lancar. Kalau misalnya nyanyi udah ngep gitu rasanya. Nah, kalau misalnya olahraga yang intensitasnya berat, itu biasanya kita udah nggak bisa tuh sambil ngomong atau bahkan sambil nyanyi, nggak mungkin. Udah pasti ngep banget. Nah, Yang kalau ditanya cuma jawabnya geleng-geleng doang ya, Dok. Aduh. Lalu disarankan yang intensitasnya ringan hingga sedang. Nah, pilihannya apa aja tergantung lagi ke preferensi kalian sendiri gitu. Kalau misalnya sukanya di rumah nih yoga, boleh dong di rumah. Atau misalnya sukanya kardio, tapi nggak mungkin lari-lari di dalam rumah kan gitu. Mungkin bisa pilih kayak zumba atau mungkin nari atau mungkin treadmill di rumah gitu. Atau triathlon kali. Ke rumahnya Richie Rich. Satu kode pos sendiri Mungkin loh. kalau rumahnya rumahnya Richie gede Rich banget kalau gitu ya nonton. bisa triathlon. Iya, triathlon mungkin ya. Rumahnya Dok, dicirit. berarti tadi kan olahraganya kalau misalkan udah berat tuh yang kita udah nggak bisa ngobrol gitu kan. Catur berarti dok. Lah, main catur bener lu nggak juga berisik sih dimarahin ya. ya? Olahraga otak. Iya kan orang Nggak lo kalau main salah catur nggak sih. boleh berisik. Nggak salah, namun Mainnya di pupus. Kurang tepat. Main di perpus. Oke, ada lagi nggak nih, guys? apa nih ya? Yes. Itu tadi mau ngomongin apa? Ada yang mau gue tanyain padahal. Oke, tadi, nggak apa-apa, gali aja terus. Iya. Tapi lupa. Sebenarnya nih Dok Valda mau nanya deh. Yang bikin kalori kita bertumpuk tuh sebenarnya karbohidrat, apa protein, apa serat atau apa sih Dok sebenarnya? Gila. Tias pertanyaan teknis banget ya. Iya nih. Anak lama. Jadi yang menghasilkan kalori gitu buat tubuh kita ya. Yang kayak tuh nanti kalau kan kalori bertumpuk nanti jadi lemak gitu nggak sih Dok? Kayak kelebihan kalori sebenarnya kan katanya obesitas Semua tuh. gimana? Putus-putus kan? Yo, kalau kelebihan kalori kan jadi obesitas tuh ya. Nah itu tuh sebenarnya yang perlu dikurangin tuh apa? Apakah karbonya, apakah proteinnya, apakah apanya gitu Dok? Oke, jadi sebenarnya semua makanan, semua minuman yang kita makan pasti ada kalorinya, kecuali air putih. Jadi kalau misalnya nggak mau ada kalori, cuma bisa konsumsi air putih. Nah kalau misalnya, Puasa, sedih amat. Berarti kita kalau misalnya Ya, seseorang itu mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, kenapa sih? Apa yang bisa bikin seseorang tuh lebih cepat resikonya berat badannya itu berlebih? Itu karena konsumsi pertama gulanya berlebih bisa. Terus lemak juga
sama karbohidrat sih sebenarnya. Jadi yang paling banyak, jadi kalau misalnya kita bandingin nih, kita konsumsi 100 gram lemak dibandingin sama 100 gram protein. Nah biasanya itu jumlah kalorinya akan lebih banyak 100 gram lemak gitu, karena lebih mudah diserap oleh tubuh. Apalagi dalam bentuk misalnya gula yang benar-benar gula pasir tuh, itu akan kalorinya jauh lebih tinggi dibandingin misalnya nasi merah gitu, yang harus diolah dulu oleh tubuh gitu. Meskipun sama-sama 100 gram gitu ya. Kak putus-putus nggak kedengeran. Ya. Suara lu kurang kenceng kayaknya ke Nggak tahu deh. laptopnya. Lu sambil nge-scream deh. Jadi tergantung itu apa pada gimana sih tadi gue mau ngomong ya? Jadi meskipun sama-sama 100 Meskipun gram. sama-sama 100 gram tapi pengaruhnya bakalan beda buat tubuh ya, Dok ya. Iya, antara sesuatu yang harus diolah dulu oleh tubuh dengan yang langsung diserap oleh tubuh gitu. Oh gitu. Berarti lu kalau misalkan mau tetap diet, mendingan lu nyiapin 100 gram air putih. Iya, benar. 0 kalori. 0 kalori. Berarti kita kalau misalkan ada tamu tuh, kita suguhin air putih bukan maksudnya kita nggak modal. Iya. Kita Gitu. pengen mereka sehat aja. Kita pengen mereka kembung. Oke deh, buat episode kali ini nih yang buat para WFH-er, Wah, maksa banget ya. Wafer. buat temen-temen yang Yang masih stay di rumah aja. masih stay di rumah aja, yang Tetap jaga protokol kesehatan, nggak main-main keluar. Halah sarkas. Ya. yang Itu maksud gua ya, kan. itu oke. Yang tetap dapat privilege untuk kerja di kantor gitu Iya. ya. Kok privilege kerja di kantor? Kerja di rumah maksudnya. Kerja di rumah, gue ya aja. Iya. Tawan manut orangnya. Ya itu pokoknya apa ya? Tetap jaga kesehatannya, Jaga pola pola makannya makannya. diatur. Kalau mau pesan makan online tuh nggak masalah. Yang Hmm. penting secara nutrisinya dipikirin. Ya nggak. Hari ini gue merasa pinter. Lanjutin dong. Dok, Gua berarti, pinter sendiri sorry nih. dok, nih ada tambahan nih dok. Berarti kalau misalkan kita pesen, katakanlah minuman yang ada bulet-buletnya tuh, boba lah ya, boba. Berarti sebenarnya nggak apa-apa asal kita diimbangi dengan kegiatan kita nggak? Atau sebaiknya apa dengan kegiatan kita itu tidak akan bisa memangkas semua nutrisi yang ada di boba itu dok? Kalori. Jadi Boba sebenarnya pakai gula. yang penting defisit kalori sih, apalagi kalau misalnya tujuannya untuk menurunkan berat badan. Jadi apapun yang kita konsumsi, kita hitung nih kalorinya jumlahnya berapa. Misalnya yang kita konsumsi total keseluruhan 2.500 kalori dalam sehari. Nah, supaya kita bisa tetap berat badannya ideal atau menurunkan berat badan, ya harus dibakarnya lebih dari itu gitu. Oke, gitu, siap. Berarti Jadi sebenarnya kalau kita mau cheating boleh, tapi ya harus ada yang dibayar gitu. Nah, tuh, itu kesimpulannya kali ya. Iya. Nah, buat Tias tuh yang mau makan kan banyak tuh tadi. Lu Iya. bisa makan milih 3 menu gitu kan. Oke. Lu boleh aja ya, tapi habis itu jalan dari sini ke Merak gitu. Jalan kaki. Ngapain? Pergi ke Lampung. Biar kalorinya hilang gitu. Katanya keluar kota. Kakinya juga hilang tuh kayaknya. Lu mau nge-kick gua dari podcast ini apa gimana? Enggak dong. Lu di sini cewek satu-satunya soalnya. Baper. Jauh dari sini ke Merak. Ya kan biar kalorinya hilang gitu kan. Mungkin ada lagi nggak kesimpulan dari yang teman-teman bisa tarik sedap? Gue bukan kesimpulan sih, tapi gue justru saran nih. Oke, gimana? Jadi Gokil. karena WFH, kalau beberapa teman-teman ada yang ngerasa makanan nggak kekontrol kayak gue tadi tuh yang gue ceritain, bisa nih ngecek kalian tuh sekarang tinggi badan dan berat badannya masih normal apa enggak dari sebelum WFH. Ngeceknya di mana? Ngeceknya Coba di dikasih tahu. m.clickdokter.com. Wah. Anjay. Jadi di sana, di m.clickdokter.com. Anjay. Sekali lagi. Di mana? Di m.clickdokter.com. Anjay. 3 slot tuh. 3 slot. Ayo dong iklan dong, klik dokter. Jadi Enggak ya, salah ya. Salah Ini ya? punya klik dokter. Iya, itu punya klik dokter. Salah. Jadi dia ada health Nggak tahu tools tuh di diri. sana. Oh, Ada gitu. health tools, kalkulator BMI. Jadi bisa ngecek nih tinggi badan dan berat badan saat ini ada perubahan atau enggak, itu udah masuk obesitas atau belum. Kalau misalnya udah masuk, berarti ya harus waspada. Oke. Oh. Jangan seenaknya. Itu di m.clickdokter.com cuman ada buat ngecek tinggi badan doang. Oh, ada Ya. banyak yang lain, Kak. Halus. Ada banyak, Kak.
Masih ada lagi yang lainnya ya? Ada, aduh apaan aja ya, saya lupa lagi. Apa aja tuh? Ada kalender kehamilan, kalender kesuburan, tumbuh kembang anak, kadar ketergantungan nikotin, kalender imunisasi, Dan gejala banyak penyakit lagi ya. jantung, dan cari tahu bakat si kecil. Tuh. Biar lebih Sampai enak, ada cari tahu bakat si kecil. Gua akan cari tahu bakat si kecil. Udah punya. Oh, belum. jangan lupa biar enak aksesnya via browser di mobile ya. Oke, siap kalau gitu. Berarti dicek ya teman-teman. Sobat Dicek sehat tuh. semuanya, dicek. Sarannya Tias kali ini berguna. Oke. Lo, Reski mau ngasih kesimpulan nggak? Enggak, saran gue dipakai sama Tias. Oke, sip. Kalau misalkan kayak gitu, terima kasih sobat sehat yang udah dengerin. Terima kasih dokter Ciao, Valda. bye-bye. Terima kasih. Thank you semuanya. Dadah. Dadah, Dok Valda. Ciao.